Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita mengagungkan salawat dan salam untuk junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini tidak ada percakapan, tidak ada kalimat yang kita ucapkan selain berzikir dan bersalawat untuk Allah dan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ajak semuanya, dari mulai bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik dan juga anak-anak kami yang hadir, untuk bersolawat. Kita fokuskan pikiran kita malam hari ini sedang dipantau oleh Allah. Hati kita dilihat daripada perangai dan akhlak kita di dalam rumahnya. Dan Habib berharap tidak ada yang berbicara tentang hal-hal duniawi, khusus dalam waktu yang sesaat dan sangat begitu singkat ini. Kita hanya ingin berbicara yang hubungannya kepada Allah, yang hubungannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, an fatayaji ratal alamin, ya uhainal jud wal karami. Sama-sama ya semuanya, tidak ada yang berbicara. Fokus salawat untuk Nabi Muhammad. Saya harap tenang semuanya, hanya ingin salawat saja kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, afatayaji ratal alamin, ya uhainal judi wal karami, ya Rasul. Kekasih kita Nabi Muhammad, sanjungan kita Nabi Muhammad, pemberi syafaat Nabi Muhammad, penyelamat umat Nabi Muhammad, ya Rasulullah.
serta syafaatmu. Izinkan kami mendapat rahmat dari Allah wa ta'ala. Izinkan kami salamun sallu alaih ratal alamin. Allahu Rabbi, ku mohon doa, ampuni salah dan juga dosa. Izinkan kami berkumpul dengan Rasulullah, masukkan kami bersama Rasulullah di dalam syurga yang tiada tara, duduk bersama dengan Rasulullah. Rasulullah عليه ربي عشا الفتايا يا أهيل الجود. الحمد لله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب، ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأني له المطالب. فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا محمد ابن عبد الله، أفضل المخلوقات وخير البريات، وعلى آله وأصحابه وقرباته وذرياته إلى يوم الميعاد. أما بعد، اللهم بحق سيدنا محمد يا سلام سلمنا بحق سيدنا محمد. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam yang penuh barakah, kita berkumpul di tempat yang paling istimewa di atas permukaan bumi. Khairul bilad wa khairul biqa fil ardi masajiduha. Sebaik-baiknya negeri, sebaik-baiknya tempat yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah adalah rumah-rumah Allah. Maka kita berkumpul di dalam rumah Allah ini, tentunya kita semua termasuk bagian orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kita semua adalah hamba
yang ditentukan bahkan ditakdirkan untuk mengayunkan langkah kaki berada di tempat yang mulia ini. Kesempatan ini jangan pernah kita sia-siakan hadirin. Kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Bahkan pada malam hari ini kita mengaji dan mengkaji daripada ilmu Allah di dalam rumah Allah bersama hamba-hamba Allah yang mulia. Orang-orang beriman manakala berada di dalam masjid, orang-orang yang beriman, mukmin laki-laki, mukminah perempuan, apabila duduk di dalam masjid, maka mereka digambarkan akan sifat mereka orang-orang beriman. Innamal mu'minun idza hadara fil masjid aw kama qal kasamak fil ma. Orang beriman apabila duduk di dalam masjid itu seperti ikan yang berada dalam air. Kalau kita melihat ikan, habitatnya itu adalah air. Dia akan merasa tenang, merasa aman, merasa nyaman, tidak terganggu dengan apapun, karena berada di dalam air yang tenang. Manakala ikan tersebut dialihkan ke atas daratan, maka dia akan merasa tidak nyaman dan tidak aman. Begitulah orang-orang beriman. Manakala duduk di dalam masjid, mereka akan menjaga sikapnya, mereka akan menjaga ucapannya, mereka akan menjaga akhlaknya, mereka akan menjaga keadaan dirinya. Kenapa? Karena mereka sedang dan akan selalu dipantau, dilihat langsung oleh sang pemilik masjid di atas permukaan bumi ini, yaitu Allah Rabbul Izzah. Maka saya menghimbau kepada diri saya pribadi dan semua hadirin wal hadirat, manakala kita duduk di dalam rumah Allah, kita niat dari rumah kita masing-masing masuk ke rumah Allah dengan melangkahkan kaki kanan dan kita membaca Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, iftahli, bukakan bagi diriku abwaba rahmatik, yaitu pintu-pintu rahmatmu. Kemudian kita tidak duduk langsung, sebagai adab kita kepada Allah, sebagai kerendahan hati kita kepada Sang Maha Pencipta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis dari Abi Qatadah, apabila engkau wahai orang-orang yang beriman masuk ke dalam rumah Allah, fala tajlisu hatta yusalli rak'atain. Janganlah kalian duduk dulu sehingga kalian melaksanakan salat 2 rakaat yang disebut dengan tahiyatul masjid. Setelah itu apa yang dilakukan? Maka kita tidak berbicara tentang hal-hal duniawi. Cukup hal-hal duniawi berada di luar masjid. Di dalam masjid kita berbicara sesuatu yang dapat memberikan semangat dan spirit kita untuk selalu ingat kepada Allah, bahkan membesarkan syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembicaraan yang berkaitan dengan dunia, hal-hal yang melalaikan pikiran dan hati kita tentang perkara dunia, kita simpan jauh-jauh dulu. Kita fokuskan waktu kita dalam beberapa saat untuk Allah, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma. Kita berzikir, kita bersolawat, kita memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lain tentunya itu semua untuk menambah daripada amaliah-amaliah ibadah kita, agar kita nanti di saat bertemu kepada Allah,
kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan selanjutnya malam hari ini kehadiran kita dimuliakan oleh orang-orang yang mulia. Kehadiran kita dibesarkan oleh orang-orang yang besar di mata Allah. Kehadiran kita pada malam hari ini dihadiri oleh para habaib, oleh para ulama, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majlis ta'lim, majlis salawat, baik dari kalangan bapak-bapak maupun ibu-ibu. Khususnya yang hadir pada malam hari ini, yang pertama adalah para sesepuh kita yang mungkin tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada mereka semuanya. Para alim, para asatid, para ustazah, guru-guru ngaji yang mohon maaf, mudah-mudahan kehadiran mereka semuanya memberkahi kita di dalam pertemuan pada malam hari ini. Kemudian aparatur pemerintah, baik sipil, Polri dan TNI yang hadir bersama kita. Juga di sini hadir anggota legislatif, yaitu Bapak Ghulam Razik, dan juga kepada Bapak Lurah Sang Sengkuang, dan juga Bapak Kapolsek, Masya Allah, Kota Sintang. Dan juga di sini hadir pengurus masjid, khususnya Ketua DMI Kabupaten Sintang Dr. Handes Haji Senen Mariono MSI. Yang di sini banyak sekali pengurus masjid, di antaranya pengurus masjid dan majlis taklim. Yang pertama Al-Mubarakah, kemudian Baitur Rahman, kemudian As-Sajadah, Al-Yaqin, Ikhwanul Muslimin, dan juga As-Salam, dan semua pengurus masjid dan majlis taklim yang tidak sempat disebutkan nama mereka, namun insyaallah mereka semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada pengurus Masjid Al-Islah yang kita duduk pada malam hari ini, dan juga kepada orang tua kita Haji Muhammad Nur, atau yang lebih akrab kita panggil beliau Bapak Haji Agus, ya, yang Masya Allah beliau, yang saya berada di tempat beliau bersama kerabat kami, bersama rekan kami Al-Ustadz Muhammad Subli, dan juga bersama anak-anak kami dari tim media Mahabbah TV dari kota Pontianak, yang beliau memberikan fasilitas di rumahnya. Bahkan Masya Allah, saya merasa bahagia dan merasa senang. Dan juga ini tidak terlepas dari usaha dan upaya yang menghubungi kami, yaitu akhina Al-Ustadz Abdurrahman. Dan juga di sini tadi yang mendampingi kami dari TNI dan Polri, di antaranya abang kami, Abang Ali Zainal Abidin, Bapak Zainal Abidin, dan juga yang tadi hadir siapa namanya? Pak Saidi dari anggota Polri. Masya Allah, mudah-mudahan kehadiran mereka di dalam mendampingi kita, Allah memberikan keberkahan untuk mereka semuanya. Hadirin wal hadirat, serta adik-adik dari pondok pesantren Nurul Ma'arif, yang mudah-mudahan antum semuanya menjadi anak yang soleh solehah, yang menjadi penerus perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah di tahun 1444 Hijriah.
dalam tema kita meneladani akhlak serta budi pekerti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beranjak kepada perkataan salah seorang ulama pengarang daripada Maulid Simtud Durar, atau yang lebih akrab Maulidul Habsyi, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau menyebutkan di dalam rawi maulidnya, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa wa awwalahum makarimil akhlaqi sabaqa wa awsa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa barrar ra'ufa la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifatkan oleh para ulama, beliau memiliki kesempurnaan akhlak, memiliki majmu'ul akhlak dari semua perangai dan akhlak yang dibawa oleh para nabi dan para rasul sebelum beliau. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi penyempurna. Nabi Muhammad menduduki rating yang tertinggi daripada akhlak-akhlak para nabi dan para rasul serta manusia yang ada sejagat raya ini. Sehingga dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas, paling baiknya manusia, paling bagusnya manusia, paling sempurnanya manusia. Makanya ada kitab yang judulnya Insanul Kamil, manusia yang sempurna. Insanul Jami', manusia yang mengumpulkan daripada semua kebaikan-kebaikan yang ada di atas permukaan bumi, langit dan bumi, semua ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dinyatakan fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Apapun kebaikan yang diperbuat oleh kita manusia, Pak, apapun itu, dari aspek manapun, itu sumbernya hanya satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad seorang pemimpin umat, pejabat umat. Nabi Muhammad seorang konglomerat, pedagang yang sukses. Nabi Muhammad seorang amat, bahkan pandai mengembala kambing. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bukan hanya di dalam memimpin di dalam satu wilayah yang besar di kota Mekah dan Madinah, bahkan Nabi Muhammad juga menjadi pejabatnya, politikusnya, apapun itu semua ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahsanan nasi, paling baiknya manusia. Khalqan, penciptaan. Bu, Nabi Muhammad itu paling baiknya penciptaan. Artinya tubuh Nabi Muhammad ini sempurna. Kita bisa mendengar daripada cerita ataupun riwayat hadis yang menyatakan tentang fisik Nabi Muhammad, dari mulai ujung rambut Nabi sampai ujung kaki Nabi semuanya sempurna. Maka akan kita ceritakan dulu tentang Allah menciptakan fisik Nabi Muhammad. Agar apa? Agar anak-anak kita ini, para santriwan-santriwati kita, bahkan anak-anak kita yang baru tumbuh ini, mereka mengidolahkan hanya kepada Nabinya Muhammad, tidak mengidolahkan kepada yang lain, Pak, Bu. Karena di akhir zaman ini, Bapak Ibu, yang diidolahkan oleh putra dan putri kita
bukanlah baginda Rasulullah, tetapi yang diidolakannya adalah bintang film, yang diidolakannya adalah pemain bola, yang diidolakannya adalah artis, yang diidolakannya adalah mereka-mereka yang tidak pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini kepada adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bagaimana kita punya nabi memiliki khuluqan, khalqa di dalam penciptaan, di dalam tubuh beliau ini. Bu, Nabi Muhammad itu disifatkan oleh Sayyidina Abdurrahman Ad-Dibai, yub'atsu min tihamata baina yaday al-qiyamah fi zuhrihi al-alama tudhilluhu al-ghamama tuti'uhu as-sa'aib fajriyul jabinu layliyul dhawaib alfiyul anfi mimiyul fam nuniyul hajib. Coba kita dengarkan, kita simak nih bagaimana Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, salah seorang ulama min ahlil hadis yang hebat di dalam hafalan hadisnya. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai beliau mengatakan dan mensifatkan akan Nabi Muhammad, yub'atsu min Tihamah. Nabi Muhammad ini diutus dari negeri Tihamah, yaitu kota Mekkah Al-Mukarramah. Baina yadayil qiyamah, di antara kedua pundak Nabi Muhammad ini ada tanda-tanda daripada kiamat ataupun hari akhir sudah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tudhilluhul ghamamah, dan Nabi Muhammad yang pada waktu itu yang masih kecil, apabila beliau berjalan, beliau dilindungi oleh awan, Pak. Tidak pernah Nabi Muhammad itu merasa kepanasan apalagi kehujanan. Karena setiap Muhammad dari mulai sejak kecilnya sampai beliau dewasa diutus menjadi seorang pemimpin umat, menjadi seorang rasul, kalau berjalan itu Pak, tidak pernah Nabi Muhammad itu kepanasan dan kehujanan. Kulitnya dilindungi oleh awan, tuti'uhus sahaib, dan semua awan-awan itu mentaati daripada Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad duduk di lapangan, di situ Rasulullah dinaungi oleh awan. Fajriyul jabinu layliyul dhawaib, Nabi Muhammad memiliki kening yang begitu memancarkan cahaya. Layliyul dhawaib, dan Nabi Muhammad memiliki keadaan wajah yang begitu bersinar. Alfiyul anfi, hidung Nabi Muhammad ini mancung seperti huruf alif. Pak, Bu, di sini hidungnya ada yang mancung seperti mancungnya hidung Nabi Muhammad. Itu diibaratkan seperti huruf alif, saking mancungnya hidung Rasulullah. Mimiyul fam, dan bibirnya Nabi Muhammad itu seperti huruf mim. Enak dilihat bibir Nabi. Kalau Rasulullah itu berbicara, orang betah melihat wajahnya. Orang akan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuniyul hajib, dan alis Nabi Muhammad, Bu, Nabi Muhammad memiliki alis seperti huruf nun yang sempurna. Terkadang banyak perempuan yang memiliki alis, kepengen seperti alisnya ngikut Nabi, tetapi salah, menyalahi aturan. Alisnya dibentuk dengan spidol ataupun pulpen. Ya, alisnya dicukur, kepengen niru alis Nabi Muhammad dibentuk seperti huruf nun. Akhirnya hujan turun, maka terhapus. Mau tahu orang itu cerdas apa enggak, dewasa apa tidak dalam berpikir, dilihat. Semakin dia banyak omong dalam hal-hal yang tidak baik, semakin disitulah tampak kebodohan dan ketidakcerdasan dia dan kekanak-kanakan dia.
Itu nah. Pokoknya ente jangan banyak omong. Paham dong? Diam. Diam bukan karena takut. Diam bukan karena kalah. Tetapi diammu adalah emas. Diammu untuk mencapai kemenangan yang sebenarnya, untuk memperkuat ukhuwah. Itu nak, diam. Ya, coba lihat Nabi Muhammad itu tidak pernah ngomong, tidak pernah berucap kecuali yang benar.